Satu orang Mulai saja. kawan-kawan aku udah Baik, Assalamualaikum kawan-kawan aku tuh warahmatullahi memang wabarakatuh. ada kayaknya kasih Terima kebetulan kasih kawan-kawan kepada aku dosen pengampu Dr. Rizky Emma Wulansari, SPD, MPDT, selaku pengampu mata ada kuliah ekonomi pengantar coding, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, itu tuh orang paling saya Fitra Ramadan juga selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang orang perulangan. ada Dan orang kali kaya. ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada Alfredo Dermawan sebagai pemapar materi 1 dan Jelita Putri Sakinah sebagai pemapar materi 2. Baik, materi selanjutnya, Abangnya juga minta mari kita jadi mulai presentasi gampang. ini dengan membahas latar Dia juga belakang ini sudah mengapa banyak perulangan dari menjadi cara konsep belajar. yang sangat penting dalam pemrograman. Dalam Aktivitas dunia juga betul. pemrograman, efisiensi dan Kenapa orang Indonesia otomisasi merupakan aspek yang sangat penting. Salah satu konsep fundamental yang mendukung tersebut adalah perulangan atau looping. Perulangan memungkinkan suatu program menjalankan sebuah instruksi secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan adanya perulangan, proses pengolahan data dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Oke, lanjut. Nggak ada orang Rumusan dan kesehatan. masalah dari materi yang kami cari yaitu apa itu perulangan dalam pemrograman, bagaimana implementasi perulangan dalam bahasa pemrograman, apa manfaat penggunaan perulangan dalam pengembangan program, apa tantangan atau kesalahan umum yang dihadapi saat menggunakan perulangan, dan bagaimana perulangan dapat diterapkan dalam proyek pemrograman nyata. Oke, lanjut. Tujuan penulisan materi ini yaitu mengetahui perulangan dalam pemrograman, mengetahui implementasi perulangan dalam bahasa pemrograman, mengetahui penggunaan perulangan dalam pengembangan program, mengetahui tantangan atau kesalahan umum yang dihadapi saat menggunakan perulangan, serta mengetahui perulangan dapat diterapkan dalam proyek pemrograman nyata. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, Jelita Putri Sakinah. Kepada Jelita, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih pada moderator. Eh, saya akan melanjutkan materi mengenai perulangan. Nah, sebelumnya apa sih itu perulangan? Nah, perulangan atau bisa disebut dengan looping adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Selanjutnya, masuk ke konsep dasar perulangan. Nah, pada konsep dasar perulangan, dalam pemrograman bekerja berdasarkan kondisi logika yang menentukan apakah suatu blok kode akan terus dieksekusi atau dihentikan. Umumnya, perulangan memerlukan yang pertama itu inisialisasi. Nah, inisialisasi itu menetapkan nilai awal untuk variabel pengontrol perulangan. Yang kedua, kondisi, di mana mengevaluasi apakah perulangan akan terus berjalan atau berhenti. Kemudian eksekusi blok kode, yaitu menjalankan perintah yang ada dalam perulangan. Kemudian yang terakhir itu perubahan variabel kontrol, di mana memodifikasi nilai variabel pengontrol agar tidak terjadi perulangan tak terbatas atau bisa disebut infinite loop. Baik, selanjutnya itu masuk pentingnya perulangan dalam pengembangan pemrograman. Nah, mengapa penting perulangan dalam pemrograman itu? Yang pertama itu dapat menghemat waktu dan mengurangi duplikasi kode. Tanpa perulangan, pemrogramer harus menulis kode berulang kali. Dengan perulangan cukup menuliskan satu blok kode yang dapat dieksekusi berkali-kali. Yang kedua, memproses data dalam skala besar.
Perulangan yang digunakan dalam iterasi elemen dalam struktur data seperti array, list, atau database. Yang ketiga, mendukung algoritma dan logika pemrograman. Algoritma seperti searching, sorting, dan machine learning sangat bergantung pada perulangan untuk mengolah data. Kemudian yang keempat, meningkatkan fleksibilitas dan interaktivitas program. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi web, perulangan digunakan untuk menampilkan daftar produk, memproses data input pengguna, dan melakukan pemrosesan batch atau batch processing. Kemudian yang terakhir, memungkinkan otomatisasi. Perulangan yang digunakan dalam web scraping, data miring, dan pemrosesan file secara otomatis tanpa campur tangan manual. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jelita. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara for, while, dan do while. Saya akan menjelaskan materi ini. Yang pertama itu for loop. Digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengiterasi elemen dalam satu daftar atau rentang angka. Yang kedua ada while loop, digunakan ketika jumlah iterasi tidak pasti dan bergantung pada kondisi tertentu. Selama kondisi masih bernilai true atau benar, perulangan akan terus berjalan. Dan yang terakhir yaitu do while. Mirip dengan while, tetapi kode di dalam blok akan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Baik, selanjutnya. Kasus sederhana menggunakan perulangan. Yaitu yang pertama perhitungan dan akumulasi. Contohnya menghitung total, rata-rata, atau melakukan operasi matematika berulang. Yang kedua yaitu pemrosesan data dalam koleksi. Contohnya mengolah data dalam array, list, atau struktur data lainnya. Yang ketiga ada validasi input yang meminta input user sampai input valid diterima. Yang keempat yaitu pemrosesan string, menganalisis atau memanipulasi karakter dalam string. Yang kelima yaitu pembuatan pola dan tampilan, membuat pola seperti segitiga, piramida dalam output program. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan perulangan dalam pengembangan program. Yang pertama yaitu kode yang panjang dan tidak efisien, di mana menghasilkan program yang sangat panjang dan repetitif. Yang kedua yaitu risiko kesalahan yang lebih tinggi, di mana lebih banyak kode berarti lebih banyak perulangan untuk membuat kesalahan. Yang tiga, kesulitan dalam pemeliharaan, di mana perubahan kecil memerlukan modifikasi di banyak tempat. Yang keempat, kurangnya skalabilitas, di mana sulit menangani jumlah data yang berubah-ubah. Yang kelima, kesulitan dalam debugging dan pengujian. Menemukan dan memperbaiki bug dalam kode berulang sangat menyulitkan. Yang keenam, keterbatasan dalam algoritma kompleks. Banyak algoritma kompleks tidak mungkin diimplementasikan tanpa perulangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya tantangan dan penerapan perulangan yang akan disampaikan oleh Alfredo Dermawan. Kepada Alfredo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dan penerapan. Penggunaan perulangan yang tidak tepat dapat mengakibatkan berbagai masalah dalam mengembangkan perangkat lunak. Penerapan perulangan yang kurang baik seringkali menjadi sumber bug yang sulit ditemukan, terutama bagi pemrogram pemula. Kesalahan umum yang sering dijumpai antara lain kesalahan penentuan kondisi terminasi, penanganan variabel indeks yang tidak tepat, dan struktur perulangan yang tidak efisien. Dan salah satu tantangan yang sering terjadi adalah yaitunya infinite loop. Infinite loop atau perulangan tidak terbatas merupakan kondisi di mana sebuah perulangan terus berjalan tanpa henti karena kondisi determinasinya tidak pernah terpenuhi. Lalu cara menghindar agar infinite loop tidak terjadi yaitu yang pertama memastikan kondisi determinasi dirancang dengan baik.
Yang berikutnya, memverifikasi pembaharan variabel dalam kondisi determinasi, lalu menambahkan mekanisme keamanan seperti counter maksimum ataupun time opt, menggunakan alat debugging untuk melacak eksekusi, lalu yang terakhir menerapkan pengujian unit yang konferensif. Bagaimana cara mengoptimalisasi perulangan agar tantangan tersebut tidak terjadi begitu sering? Yang pertama, meminimalkan operasi dalam tubuh perulangan menggunakan caching atau memoization untuk hasil perhitungan, menerapkan teknik loop unrolling, menentukan batasan perulangan yang tepat, menyimpan panjang array di luar perulangan, menggunakan perulangan for each atau iterators bila sesuai, implementasi pemrograman paralel untuk sistem multicore, dan yang terakhir pentingnya profiling dan benchmarking. Lalu kita masuk ke penerapan perulangan dalam pemrograman nyata. Perulangan menjadi tulang punggung dalam berbagai aplikasi pemrograman praktis karena kemampuannya untuk mengoptimalisasi tugas berulang dengan efisien. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, perulangan tidak hanya digunakan untuk iterasi sederhana, tetapi juga menjadi komponen krusial dalam algoritma kompleks. Contoh aplikasi praktis sendiri yaitu adalah pengolahan data dalam jumlah besar. Lalu yang berikutnya pengembangan game, dan yang terakhir adalah optimalisasi tugas. Lalu cara memilih perulangan yang tepat untuk masalah tertentu. Yang pertama, pemilihan jenis perulangan yang tepat. Pemilihan jenis perulangan yang tepat sangat penting untuk memastikan kejelasan, efisiensi, dan kebacaan kode. Setiap jenis perulangan memiliki kegunaan yang berbeda tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Lalu yang berikutnya adalah kompleksitas waktu. Untuk masalah yang lebih kompleks seperti penggunaan struktur data multidimensi, perulangan bersarang diperlukan meskipun dapat menambah kompleksitas waktu. Bahasa pemrograman modern juga menawarkan pendekatan lebih fungsional seperti operation map, filter, dan reduce yang berguna untuk transformasi data, pemfilteran, atau urgensi. Lalu yang terakhir, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks masalah yang dihadapi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis perulangan adalah keterbacaan kode, context sensitive, dan kinerja spesifik dalam konteks masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pemilihan perulangan yang tepat harus menggunakan keseimbangan antara kejelasan, efisiensi, dan kesesuaian dengan masalah. Pengalaman dan pemahaman tentang berbagai jenis perulangan akan membantu pengembangan untuk memilih solusi yang lebih elegan dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan masalah yang dihadapi. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfredo. Selanjutnya yaitu dari diskusi tadi, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa perulangan dalam pemrograman adalah teknik yang memungkinkan eksekusi kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi, sehingga membantu mengotomatisasi tugas yang berulang tanpa perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Implementasinya bervariasi di setiap bahasa pemrograman, seperti menggunakan for, while, atau do while, yang masing-masing memiliki cara kerja dan kegunaan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan program. Manfaat utama perulangan adalah meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kode yang berulang, sehingga mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan program yang kompleks. Namun, tantangan yang sering dihadapi meliputi kesalahan logika seperti infinite loop yang dapat menyebabkan program tidak berhenti berjalan, atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien sehingga memperlambat kinerja sistem. Oleh karena itu, pemrograman perlu memahami cara mengelola kondisi perulangan dengan baik untuk menghindari error yang tidak diinginkan. Dalam proyek nyata, perulangan dapat diterapkan dalam berbagai skenario, seperti pemrosesan data dalam jumlah besar,
otomatisasi tugas administratif, pengembangan kecerdasan buatan, hingga pembuatan algoritma yang dinamis dalam aplikasi dan game. Sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada teman-teman memiliki saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi yang telah disediakan. Harapannya diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang memberikan kedepannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rizky Emma Wulansari, SPD MPD, MPDT, dan teman-teman yang sudah berkenan menonton video presentasi kami hingga akhir. Saya kira presentasi ini sudah cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.